Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Maulida, saya dari Divisi Legal. Oke, di minggu kali ini saya akan membahas lagi dengan buku yang sama, The Things You Can See Only When You Slow Down, karyanya Haimin Sunim. Semoga masih belum bosan, karena ini tinggal dikit lagi sih, ini chapter terakhir kayaknya, tapi subbab yang pertama gitu, ada 2 subbab kalau nggak salah ya. Dan emang buku ini tuh isinya semuanya tentang motivasi hidup, pekerjaan dan lain-lain, keluarga, dan sampai spirituality. Cuman emang karena dia Buddha, si Haimin Sunim ini cerita lebih banyaknya tentang Buddha gitulah itu. Cuman buat yang mau beli buku ini worth it sih dibeli, karena bukunya nggak yang pure tentang cerita tentang agama Buddha kok, enggak. Itu lebih ke yang kayak spirituality-nya, tentang ketenangan gitu-gitu, bukan yang tentang cerita tentang agama Buddha kayak gimana. Nah, pas banget nih di chapter yang ke-8 ini itu ngebahas tentang spirituality. Di chapter yang 8 ini, subbab yang pertama itu cerita tentang long lost cousins. Nah, ini lebih kayak dia bercerita tentang keluarganya gitu loh, tentang saudaranya, saudara jauh gitu atau persepupuan gitu lah, entah gitu. Nah, lebih ceritanya tuh dia berkunjung ke rumah saudaranya ini gitu, berkunjung terus ceritanya beda negara gitulah, terus dia stay di situ, bermalam di situ beberapa hari, terus dia kayak pada saat di situ kayak dia punya pengalaman baru gitulah. Terus dia nyeritain kalau saudaranya ini dia itu punya agama yang berbeda sama si Haimin Sunim. Kalau Haimin Sunim balik lagi dia itu Buddha. Terus saudaranya ini tuh agamanya Christian monastic community. Karena Kristen juga ada beberapa aliran ya, aku nggak ngerti sih ini Christian monastic community itu emang namanya itu atau emang cuman Kristen doang gitu. Jadi kan emang ada beberapa juga gitu kalau Kristen. Nah, terus dia ceritain gitu. Nah, dia tuh baru tahu ternyata di dalam agamanya saudara ini tuh mirip sama apa yang dia kerjain gitu. Ternyata dia tuh ngelihat saudaranya ini tuh beribadah gitu, kayak beribadahnya tuh merenung terus udah gitu dia tuh punya sifat dan karakter yang sama juga gitu, kayak dia respect sama si Haimin Sunim ini walaupun agamanya beda gitu. Terus dia kelihatan mungkin beberapa kali si Haimin Sunim itu ngelihat kayak di luar Buddha ini tuh agamanya mungkin lebih strict, lebih susah, lebih keras, mungkin kelihatannya begitu. Jadi yang dia lihat di saudaranya ini tuh jadi kayak, wah ini agamanya indah juga ternyata gitu, penuh kedamaian, ada ritual ibadahnya tuh sama, ritual ibadahnya tuh jadi kayak merenung gitu, merenung. Kalau kita kan sholat lah, kalau itu dia merenung di malam hari, berdoa kayak gitu, dan lumayan lama. Terus kayak dia menikmati hidup, tiap hari tuh keluarganya dia tuh penuh dengan kebahagiaan. Terus kayak menebarkan energi positif banget tuh si keluarganya itu. Dan dia baru sadar, jadi kayak oh ternyata di agama lain pun begini gitu. Pada saat itu dia menyadari hal itu, dan dia sadar kalau keberaneka-ragaman agama itu tuh ya sesuatu yang tidak buruk gitu, karena ternyata semua agama dia melihatnya kayak ternyata agama lain tuh indah gitu. Mungkin dulu dia beranggapan agamanya dia yang paling tenang, indah, segala macam gitu, dan akhirnya dia realize kalau ternyata agama Kristen juga ternyata menganut sistem yang kayak gitu juga. Nah, kalau dia kan nggak ngebahas Islam nih. Nah, kalau di sini saya bakal ngebahas dikit-dikit tentang Islamnya ya. Mungkin kalau di Islam itu
sama indah juga, lebih indah mungkin, karena kita tuh mengajarkan cinta kasih, damai. Sama sih, semua agama juga mengajarkan hal itu kali ya. Cuman kan emang agama yang paling sempurna adalah Islam gitu kan. Nah, intinya adalah dia ngajarin dan ngasih tahu bahwa semua agama tuh indah dan toleransi itu sangat indah gitu. Jadi kalau ada agama lain, ya nggak perlu gontok-gontokan, nggak perlu marah-marah, nggak perlu nggak suka gitu, karena ternyata sama-sama indah kok gitu. Ini tentang gimana cara meyakini aja gitu, tentang keyakinan kita aja gitu, intinya sih itu gitu ya. Sama kayak kita menghormati agama lain untuk beribadah, agama lain untuk menganut kepercayaannya gitu. Saya juga punya temen yang non muslim dan saya menghormati hal itu gitu. Jadi ya udah, agamaku, agamamu gitu. Semua agama tuh indah dan keberaneka-ragaman tuh indah, intinya sih itu. Mungkin itu yang bisa di-share di minggu ini. Semoga ada yang bisa diambil dan dipetik dari ceritanya. Terima kasih yang udah nonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.